Halo guys, seperti polling untuk ngebahas alur cerita baru, kita kan punya dua alur cerita baru, satu komedi action dan satunya itu full action. Hari ini kita bakal ngebahas yang full action dulu karena masih bingung nih mau ngebahas komedi action yang mana. Nah sekarang kita bakal ngebahas pro player terjebak dalam game gacha. Manhwa ini banyak dipilih sih karena ceritanya tuh emang GG bener. Nah plot ceritanya itu berfokus pada pemeran utama bernama Han Yislot, seorang top global dalam sebuah game bernama Pick Me Up. Han ini itu kemudian mendapatkan glitch atau error dari dalam gamenya. Sayangnya glitch itu bukanlah suatu hal yang biasa karena saat Han sadar dia tuh udah ada di dalam dunia game yang sedang dia mainkan. Bukan sebagai karakter terkuat, kalau jadi karakter terkuat sih ya hoki ya. Tapi si Han ini malah jadi karakter ampas dengan stat terlemah yang pernah ada. Dengan stat sampah itu, Han harus bertahan hidup dengan pengetahuan yang dia miliki sebagai seorang top global dalam game tersebut. Jadi menarik kan untuk melihat cerita Han di alur cerita kali ini. Penasaran? Ayo kita langsung mulai aja alur cerita dari pro player terjebak dalam game gacha part 1. Cerita ini itu dimulai dari sebuah bangunan tua yang terbengkalai. Di sana udah ada beberapa orang yang saling memperkenalkan diri. Mereka tuh ternyata datang dari latar belakang berbeda dan gak tahu mereka nih bisa sampai di bangunan tersebut dengan cara apa. Di sana ada orang bernama Mormon Carl yang merupakan seorang mercenary. Ada Lyle, seorang penjaga toko kayu. Ada Grit, pekerja toko antik. Ada Jenna yang merupakan pemburu di hutan terpencil. Kemudian juga ada Han yang mengaku sebagai seorang petani. Mereka semua ini tuh bertukar informasi karena emang gak tahu apa yang terjadi dan di mana mereka. Asumsi paling besarnya sih, mereka nih diculik oleh para penyihir untuk sebuah eksperimen yang enggak diketahui. Nah di tengah semua orang bertukar informasi, muncullah sesosok peri kecil di depan mereka. Peri ini sih nyapa dengan hangat banget ya guys. Pria ini bilang kalau semua orang tuh harus bersiap karena space time rave akan dibuka, dimana mereka semua itu bakal bertarung. Ya semuanya jelas jadi bingung dong, kok ada peri yang muncul di depan mereka lalu tiba-tiba nyuruh buat siap-siap bertarung. Mana perinya kelihatan songong banget lagi. Nah salah seorang kemudian menanyakan siapa peri tersebut. Peri ini sih ngejawab ya, namanya tuh adalah Yesel dan dia tuh adalah pengelola bangunan tua tersebut. Yesel ini ternyata tuh emang kasar banget. Dia tuh nyuruh semua orang berbaris karena kalau enggak si Yesel tuh ngegaransi kalau dia bakal ngejebret mereka semua. Ya tentu saja nggak semua orang setuju, utamanya si Mormon Carl. Mercenary ini tuh nolak untuk disuruh-suruh dan mau dipulangkan ke tempat asalnya sekarang. Yesel tuh cuma menghela napas dan bilang kalau Carl itu harus ngedengar daripada Carl meninggal. Nah Carl yang seorang mercenary itu jelas merasa diremehkan. Carl nggak terima dong. Makanya tuh pria ini kemudian mengeluarkan pedang miliknya. Ya pria ini sih kayaknya emang punya pengalaman bertarung yang oke banget ya. Sword aura-nya tuh bisa terlihat dengan jelas. Yesel yang ngelihat sword aura tersebut kayaknya juga udah biasa deh dengan hal-hal kayak gitu. Peri ini tuh malah tersenyum sinis sekarang. Senyum sinis Yesel itu jelas ngebuat Carl makin tersinggung. Carl kemudian maju dan bilang bakal mengajari peri tersebut sopan santun. Sedetik kemudian jebret, ada yang menggelinding guys, tapi jelas itu bukan bola. Notifikasi kemudian muncul, Mormon Carl telah kembali ke pelukan Dewi. Ya dalam artian sih pria sok keras ini meninggal. Padahal si Yesel ini kelihatan cuma berdiri di sana nggak melakukan apapun. Kejadian ini jelas tuh ngebuat shock semua orang karena ancaman dari Yesel tuh ternyata bukan hisapan jempol belaka. Yesel tuh memusnahkan siapa aja yang tidak menuruti perintahnya. Yesel ini kayaknya sih definisi asli dari bocil kematian.
Setelah kematian Carl, tentu saja semua orang tuh jadi panik. Ya kali nggak panik, ada benda menggelinding depan mata ya panik lah guys. Nah orang-orang tuh kemudian mulai menanyakan apa yang diinginkan oleh Yesel. Yesel ini sih bilang kalau kemauannya tuh simple banget. Dia mau semua orang nurut perintahnya dan bertarung lalu menang. Ya kedengarannya kan emang simple. Nah setelah Yesel menjelaskan kemauannya, notifikasi muncul kalau player telah membentuk party pertamanya. Lyle, Lanto, Marlin, Calcut, dan Jackson itu masuk sebagai party pertama. Ya dengan notifikasi ini Yesel tuh bersemangat banget. Yesel itu kemudian ngebuka gerbang di belakangnya. Gerbang inilah yang bernama Space Time Rift. Yesel mengumumkan kalau party 1 yang udah dipilih tuh harus masuk ke sana buat bertarung. Yesel juga mengatakan kalau mereka tuh nggak punya pilihan lain. Kalau mereka nggak masuk, Yesel ini siap kok ngejebret mereka. Ya ini mah namanya keluar mulut buaya bakal masuk ke mulut singa. Saat Yesel sibuk sok keras nih, Honey Slot, petani yang juga ada di sana kemudian maju. Han bilang kalau dia tuh sepertinya mengerti apa yang terjadi sekarang. Pertarungan yang dimaksud Yesel kayaknya tuh mirip dengan mendaki sebuah menara. Han bilang Yesel ini sih udah gila ya kalau nyuruh orang bertarung tanpa senjata. Apalagi satu-satunya orang yang memiliki senjata dan punya stat bintang 2 kan udah meninggal. Mengirim bintang 1 ke medan perang tanpa senjata itu sama aja dong nyuruh mereka mati gratis. Nah Yesel yang denger ini juga merasa kalau Han tuh emang masuk akal. Jadi Yesel kemudian menghubungi bosnya dan bilang kalau semua orang sekarang butuh senjata. Notifikasi muncul mengumumkan kalau beberapa senjata itu telah dizamen ke gudang senjata bangunan tersebut. Semua orang yang melihat Han tenang tentu saja mulai tertarik nih dengan Han. Kok ada orang yang gak panik dengan situasi sekarang? Jadi tuh orang-orang menanyakan apa Han tahu tentang tempat tersebut. Han tuh ngaku ya kalau dia tuh nggak tahu banyak karena belum lama ada di sana. Tapi Han menegaskan kalau mereka panik, mereka tuh cuma bakal meninggal dalam waktu dekat. Di tengah semua orang yang menjadi panik dengan perkataan Han, cuma satu orang yang sepertinya nggak panik, yaitu cewek bernama Jenna. Jenna nih malah terus memperhatikan Han yang emang kelihatan Han nih lebih chill guys dari semua orang. Han yang udah memperingatkan semua orang kemudian menuju ke gudang senjata. Han bilang dia tuh nggak mau ngebuang waktu karena sebentar lagi pertarungan tuh bakal datang. Han makin membuat panik semua orang sih karena di sana tuh cuma ada penjaga toko, tukang kayu, dan profesi lain yang jelas-jelas nggak pernah bertarung sama sekali. Tapi apa mereka punya pilihan sekarang? Tentu saja enggak. Makanya tuh meski mereka semua panik, mereka tuh tetap mengambil senjata. Nah setelah party 1 mendapatkan senjatanya, Yesel nih udah marah-marah dan bilang supaya semuanya cepat bergerak dan masuk ke dalam rift. Yesel makin bete sih setelah semua orang tuh terlihat makin takut mendekat. Jadi Yesel tuh ngancam bakal ngejebret mereka semua kalau nggak masuk ke sana. Ya bisa apa? Peri ini kasar banget. Jadi semua orang langsung nurut buat masuk ke dalam portal tersebut. Di tempat lain nih guys, di gudang senjata, Han tuh masih sibuk milih-milih perisai. Jenna di sana terus memperhatikan kalau Han nih emang memiliki ketenangan yang aneh. Jenna kemudian menanyakan kenapa mereka butuh senjata, di mana mereka, siapa Yesel, kenapa mereka harus bertarung, pokoknya banyak banget deh pertanyaannya. Han tuh sampai pusing saking banyaknya. Han cuma bilang kalau intinya tuh mereka harus ke medan laga, kemudian langsung menang. Pokoknya itu doang. Kalau persoalan jawaban pertanyaan lainnya, Han bilang ke Jenna buat cari tahu sendiri. Di tengah pembicaraan Han dan Jenna guys, notifikasi muncul nih kalau Marilyn itu telah kembali ke pelukan sang dewi, aka meninggoy. Satu lagi korban dan tidak lama kemudian semuanya tuh langsung menyusul meninggal. Party 1 itu kena wipe out. Di sini Han cuma bergumam apa mereka ini kena wipe out karena mereka tuh cuma bintang 1. Jenna yang lihat Han ngomong sendiri tuh ngerasa udah gila nih anak ngomong sendiri dari tadi. Ya nah Yesel yang melihat kalau party 1 kena wipe out tuh jelas langsung emosi. Yesel merasa kalau lantai 1 tuh kan lantai tergampang, tapi kok malah bisa kena wipe out. Makanya untuk mengobati kekesalannya Yesel langsung menyuruh party 2 buat masuk ke dalam rift. Party
party ini itu ada Han, Jenna, Dazzle, Great, dan Gale. Semuanya sama seperti party satu kemarin. Mereka tuh cuma bintang satu doang. Sebelum memasuki rave nih, salah seorang yang ada di sana tuh ngeluh tentang sendinya. Ya namanya juga orang tua. Katanya tuh lututnya udah nggak bisa nahan. Tapi Yesel tuh nggak peduli. Mau sakit lutut kek, sakit pinggang kek, bukan urusan Yesel. Yesel tuh bilang intinya mau semua orang masuk ke dalam sana. Mau kena wipe out atau enggak, Yesel nggak peduli. Ya kalau si bocil kematian ini udah bilang gitu, mereka bisa apa? Daripada kena jebret di tempat, ya mending masuk ke dalam rave kan? Nah saat masuk ke dalam rave, semua orang jelas asing di dalam sini. Mereka tuh sampai di sebuah tempat dengan interior menyerupai kuil dengan sebuah portal yang terbuka. Ada beberapa portal sebenarnya, tapi sebagian besar tuh masih ketutup. Mereka cuma bisa masuk ke dalam lantai 1 dan gen utama. Di saat semua orang masih melihat ke sana kemari, tiba-tiba tuh sebuah cahaya menelan mereka semua. Hang teriak kalau semua orang tuh harus bersiap karena pertarungannya dimulai sekarang. Saat penglihatan semua orang normal nih, mereka tuh udah sampai di sebuah padang rumput dalam kondisi senja. Andai saja mereka nggak bawa senjata dan bawa alat camping, kayaknya sih bakal chill banget ya. Tapi sayangnya gimana mau nge-chill? Di depan semua orang tuh udah ada goblin guys. Berkemah dengan goblin sih kayaknya ide yang buruk ya. Nah di lantai 1 mereka tuh punya tugas tipe penaklukan. Lantai ini berhasil ditaklukkan jika semua musuh tuh telah diselesaikan. Han kemudian memberikan instruksi agar semua orang mulai bersiap. Pertarungan ini jelas nggak akan mudah karena stat mereka yang emang cuma bintang 1. Tapi apa yang didapati Han, 3 orang yang ada di sana tuh udah kabur dan melepas senjata mereka. Bahkan Pak Tua yang tadi ngeluh kalau lututnya sakit malah langsung sembuh. Nah karena 3 orang ini kabur, Jenna juga ikutan takut nih. Makanya 4 dari 5 orang dari party tersebut statnya tuh turun 30%. Udah statnya sampah, ini malah turun 30% karena ketakutan. Setelah 3 orang tadi kabur, mereka sih sebenarnya rugi ya. Mereka tuh ternyata nabrak sebuah dinding tembus pandang, jadi nggak bisa lari kemana-mana. Mau mereka melakukan apapun, dinding itu tuh nggak bergeming sama sekali. Ya di momen ini makin takutlah mereka. Untung aja nih Jenna bisa kembali waras. Jenna tuh bilang kalau dia bakal ngebantu Han dalam bertarung asalkan bisa keluar dari sana. Han sih oke-oke aja ya. Menurut Han 2 orang cukup, lalu 3 sampah tani. Kalau mau meninggal ya meninggal aja. Strategi yang disebutkan Han juga cukup sederhana nih. Han ini kan petarung jarak dekat. Han tuh bilang dia bakal bertarung di depan dan menahan para goblin. Kemudian Jenna bisa memanah mereka semua. Jenna tuh nggak masalah ya dengan strategi tersebut. Enggak pakai berapa lama, para goblin ini langsung berdiri dan mulai melakukan serangan. Han tuh dengan tenang menyambut serangan para goblin. Ya gimana? Kita udah tahu kan kalau Han emang pemain utamanya. Han tuh juga guys, ternyata sadar kalau dia tuh pemain utama. Han ternyata memiliki nama asli Han Sojin dan dia tuh tahu dirinya terjebak di game gacha paling berbahaya yang ada di dunia. Nah game gacha ampas yang disebut oleh Han Sojin nih adalah Pick Me Up. Game ini tuh diluncurkan oleh studio game bernama Mobius Corp. Sebuah game mobile yang emang lagi viral di bumi. Tujuan utama dalam game ini adalah untuk mendaki sebuah menara dengan jumlah lantai mencapai 100 lantai. Para player tuh bakal merekrut hero lewat gacha dan ngebantu mereka untuk berkembang. Mulai dari ngebangun base sampai dengan produksi material. Game ini tuh emang memiliki konsep yang menarik yang menyatukan pertarungan, keberuntungan, dan juga keahlian dalam menata para hero. Makanya dengan cepat nih, game ini menjadi viral dan dimainkan oleh semua orang. Nah, Han Sojin sendiri itu juga adalah pemain dari game gacha gila Mobius Corp. Sayangnya keberuntungan Han ini tuh katanya ampas banget. Han tuh udah melakukan summon ribuan pool, tapi dia bahkan enggak pernah ngedapetin hero bintang 5 ke atas. Di Pick Me Up, kekuatan hero tuh ternyata bisa dilihat dari bintang yang mereka miliki. Ada 1 bintang dan ada juga yang mencapai 7 bintang.
Konsep hero dalam Pick Me Up tuh juga ketat banget guys. Hero kesayangan atau bukan, mereka tuh semua bisa menghilang dalam sekejap. Jika meninggal di medan perang, maka nyawa mereka juga melayang dan jelas enggak bisa digunakan lagi. Makanya Han bilang nih, kalau metode paling ampuh dalam game tersebut adalah dengan menggunakan regu pengintai atau biasa juga disebut sebagai regu tumbal. Mereka ini dikirim buat memperlihatkan pola musuh, baru deh regu utama masuk menyelesaikan misi. Hal ini tuh kayak udah menjadi sebuah kewajiban dalam bermain game tersebut. Pokoknya ada kelompok yang jadi tumbal, ada juga kelompok yang disuruh menyelesaikan misi tersebut. Nah, hari ini Han yang emang kecanduan banget dengan game tersebut udah login dan memainkan event yang sedang berlangsung. Dia tuh telah menyuruh party pengintainya masuk ke dalam sebuah dungeon event. Event ini emang banyak diikuti orang-orang karena hadiahnya tuh Book of Fate Reversal yang dibutuhkan buat nge-upgrade hero ke bintang 7. Ya seperti biasanya party ini cuma party tumbal doang karena yang pertama masuk ke sana. Padahal guys, kalau dilihat bintang semua hero-nya tuh ada di bintang 5. Hal ini nih yang memperlihatkan kalau si Han itu emang pro player dalam game ini. Namun meski Han pro player, bos dalam event itu kayaknya sih gila banget ya. Hero bintang 5 tuh dalam sekejap langsung masuk dalam ketakutan. Kita juga tahu kan, ketakutan di game ini itu menurunkan stat hero-nya sampai 30%. Nah, saat Han kembali melihat game yang dia mainkan, semua hero yang dia utus sebagai tim pengintai itu dilenyapkan dengan mudah oleh bos event dengan level 999. Nah, melihat hal ini, Han tuh merasa ada yang aneh. Bos ini kan udah ada dalam level kategori anomali dan juga bosnya tuh nggak memperlihatkan pola apapun sebelum ngebasmi semua hero milik Han tadi. Han jadi penasaran dong dari mana monster tersebut berasal. Nah, saat Han mendekatkan layarnya ke wajah sang bos monster ini malah tersenyum dan bilang, "Aha, ketemu lo." Han kemudian mengalami hal aneh guys, dimana kesadarannya langsung menghilang. Saat Han ngebuka matanya, hal aneh makin menjadi-jadi. Dia tuh ngelihat status bar sedang ngebuat akun baru. Han di sini cuma bisa ngelihat dan tidak bisa melakukan apa-apa. Nama akun baru yang dibuat itu adalah Whatever. Han mulai panik nih karena dia tuh emang gak bisa mengendalikan apapun. Sebelum Han berhasil mengetahui apa yang terjadi, suara dentuman langsung terdengar. Lalu notifikasi muncul, "Selamat datang di dunia Pick Me Up." Beberapa saat kemudian, Han udah sampai di sebuah desa kecil bernama Heim. Han sekarang diberi nama yaitu Han Islet. Dia berada di tengah kekacauan desa, di mana desanya tuh telah diinvasi oleh para monster. Han nggak percaya tuh dengan semua notifikasi yang dia lihat sekarang. Ya namanya juga baru bangun, tiba-tiba ada di desa terbakar. Jelas dong, lebih milih percaya ini mimpi daripada kenyataan. Siapa sih yang mau kalau bangun malah tiba-tiba diserang monster? Siapa? Nah, Han itu baru percaya kalau ini bukan mimpi setelah dirinya melihat goblin beneran dan langsung diserang. Untung aja Han ini waras. Jadi dia tuh langsung tahu situasinya dan mulai untuk bertarung. Oh iya, di sini keluar sebuah notifikasi guys. Kalau Whatever itu ternyata nggak bisa mengendalikan hero yang dia miliki saat bertarung. Jadi playernya tuh cuma bisa menonton saat misi udah dimulai. Di sini semuanya mengerti kan secara garis besar. Ada orang namanya Han Sojin, yaitu pemain utama kita, main game namanya Pick Me Up lawan bos anomali, tapi dirinya tuh malah ikut kehisap ke dalam game. Sekarang dia malah jadi hero bintang 1 bernama Han Islet dan jadi karakter pertama untuk akun bernama Whatever. Jadi dari Han Sojin yang seorang player tuh malah jadi seorang hero bernama Han Islet. Balik lagi ke ceritanya, Han ternyata selamat dari serangan goblin di desanya tadi dan memasuki sebuah portal. Saat masuk ke sana, Han langsung sadar kalau dia beneran berada di dalam Pick Me Up. Enggak ada langit kayak gini kecuali di Pick Me Up, kata Han. Game yang selama ini dia mainkan. Notifikasi kemudian muncul, Whatever tuh disarankan buat ngegacha hero untuk pertama kali agar bisa jadi rekan untuk Han.
Han di sini masih gamang dengan apa yang terjadi. Pintu di depannya kemudian tuh bercahaya terang dan notifikasi juga keluar. Gacha selesai, kemudian hero rank rare itu didapatkan. Hero bintang 4 bernama Sei Radasateri. Han yang melihat ini dengan mata kepalanya itu masih sulit untuk percaya ada manusia yang disummon seperti dalam sebuah game. Saat Sei sadar dirinya ada di tempat asing dan bertemu dengan Han, kayak biasanya Sei ini menanyakan di mana dia. Ya, pertanyaan-pertanyaan klise guys. Han bilang mana dia tahu di mana mereka. Han aja masih bingung dengan apa yang terjadi sekarang. Sebelum keduanya bisa ngobrol dengan jelas nih, keduanya kemudian digabungkan dalam satu party lalu langsung dilemparkan ke dungeon lagi. Di dalam dungeon nih, di sini nih perbedaan utama antara hero bintang 1 dan bintang 4 terlihat. Sei ini tuh bisa menghancurkan 5 goblin dalam satu gerakan. Kemudian Han lawan satu goblin aja itu butuh 20 sampai 30 gerakan. Ya yang namanya bakat emang gak bisa bohong kan. Nah, apakah hidup Han aman sekarang dengan adanya Sei yang ngegendong party tersebut? Oh, ternyata tidak. Setelah melakukan raid dungeon pertama, fitur baru mulai terbuka yaitu Synthesize. Di sini nih, masalah besarnya bagi Han. Han tuh tahu apa itu sintesis. Makanya Han nggak mau masuk ke dalam ruangan sintesis tersebut. Han yang ogah masuk untuk sintesis, kemudian bertemu dengan Giselle untuk pertama kali. Giselle di sini kaget karena namanya diketahui oleh Han. Han kemudian mengaku kalau dia tuh tahu Giselle karena Han juga pemain Pick Me Up. Giselle nggak percaya dan kemudian ngebuka buku panduan. Giselle ini kemudian melihat kalau wajah Han Islat yang seharusnya emang beda dengan wajah yang ada di depannya Giselle sekarang. Giselle kemudian menanyakan dari mana Han berasal. Han lalu mengaku nih kalau dia adalah Han Sojin dan dia tuh berasal dari bumi. Di sini nih Giselle malah kelihatan stres entah karena apa. Giselle kemudian enggak membahas asal-usul Han lebih jauh. Giselle cuma bilang Han masuk aja dulu ke ruang sintesis. Han menolak dong dan bilang kalau dia masuk dia bakal mati. Ya, Giselle malah ngotot guys dan menendang Han masuk ke dalam sana. Saat berada di dalam ruangan sintesis, Han sudah ditunggu oleh Zei. Dalam sekejap, proses sintesis langsung dimulai. Sintesis itu merupakan penggabungan dua hero untuk memperkuat satu hero. Kalau kamu sering main game, kamu ngerti lah prosesnya. Nah di sini tuh Han putus asa banget guys. Han tahu dirinya bintang 1 dan si Sei itu adalah bintang 4. Orang goblok mana sih yang milih buat menaikkan level bintang 1 lalu mengorbankan bintang 4. Han sudah menarik kesimpulan kalau dia yang akan dikorbankan untuk memperkuat Sei. Dalam beberapa detik kemudian proses sintesis itu langsung selesai. Dan siapa sangka kalau Han yang malah keluar dari proses sintesis tersebut. Jelas dong Han terkejut setengah mati. Dia kan cuma bintang 1. Kok ada orang goblok ngorbanin bintang 4 buat bintang 1? Tapi di depannya Sei udah menghilang menjadi cahaya. Jadi Han kan gak percaya nih kalau dia yang akan dipilih whatever sebagai hero yang diperkuat padahal cuma bintang 1. Tapi Sei menghilang. Jadi udah jelas dong Han yang untung di sini. Di sini Sei yang menghilang malah tampak tenang dan bilang kalau dia tuh pasrah dan merasa senang kalau Han bisa selamat. Ya begitulah ceritanya. Han sampai di dalam game paling berbahaya yang pernah dia mainkan. Bisa mati karena monster, bisa juga mati karena disintesis. Dari pengalaman Han beberapa hari lalu, sekarang sampailah kita di masa dimana Han dan Jenna berada dalam satu dungeon. 3 beban yang ada di party mereka tuh jelas. Kan udah buang senjata si goblok-goblok ini. Jadi mereka tuh langsung dimakan oleh para goblin di mukbang guys. Kayak Town Boy Kun. Han dan Jenna terus bertarung untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Han tuh berkoordinasi dengan Jenna yang ciamik banget. Sayangnya Han lengah dan terkena serangan telak. Di sini Han tentu saja nggak menyerah. Han masih punya banyak untuk dilakukan. Han mengerti banyak hal sekarang nih. Dia beneran ada di Pick Me Up, game gacha paling populer sekarang. Dia juga adalah Han Islat yang merupakan hero bintang 1 dengan stat yang sampah banget. Kemudian yang paling penting, Han tuh tahu kalau dirinya ditarik ke dalam game oleh bos anomali dengan level 999. Jadi Han tentu tidak akan menyerah sampai tahu alasan si anomali
anomali ngebawa Han ke dalam game. Setelah Han mengalahkan goblin terakhir, Han emang terluka parah sih dan ngebuat Jenna khawatir. Namun Han bilang ini bakal sembuh karena ketika mereka keluar dari dungeon, semua luka tuh bakal disembuhkan otomatis. Han tahu banget karakter game tersebut. Han juga tahu kalau player dari game ini udah mencapai 100 juta player. Ada banyak orang yang tertarik bermain Pick Me Up meski mereka tidak bisa mengendalikan hero dalam pertarungan. Biasanya kan kita tuh seru kalau ngemainin game kayak Genshin Impact lah, Mobile Legend lah, Free Fire lah, PUBG lah yang karakternya itu bisa kita gerakin sendiri kan. Nah Pick Me Up ini karakternya tuh nggak bisa kita gerakin tapi malah banyak dinikmati oleh orang-orang. Pertanyaannya kan kenapa banyak dinikmati? Nah para player itu ternyata bisa ngedapetin sensasi mengendalikan banyak hal dari semua hero. Mereka tuh udah kayak dewa yang bisa menentukan nasib para hero. Kehidupan dan kematian para hero itu ada di tangan si pemilik akun. Sensasi inilah yang ngebuat Pick Me Up menjadi sebuah game viral. Ada banyak orang yang mau main-main jadi Tuhan. Han sekarang tersenyum pada whatever karena tahu tuh kalau whatever menikmati semuanya sebagaimana Han menikmati Pick Me Up. Apalagi Han bukanlah player biasa di bumi guys. Ternyata Han tuh merupakan rank 5 global dengan nickname di dalam gamenya yaitu Loki. Han dengan kebanggaannya sebagai salah satu dari orang paling kuat dalam game tersebut itu bersumpah kalau dia akan bertahan hingga akhir dan mengetahui identitas si anomali yang membawanya ke sana. Nah di sini kan kita udah dapet nih gambaran cerita menariknya. Han Islat itu adalah Han Sojin. Han Sojin tuh top global tapi malah dapat karakter ampas dan nyawanya sekarang terancam. Setelah kejadian di lantai 1 menara tadi, Han terus melakukan latihan di lobi. Han tuh tahu kalau hero bintang 1 di Pick Me Up hanyalah bahan bakar buat hero dengan bintang yang lebih tinggi. Han tuh ngerti di sana ada 2 cara untuk meninggal. Satu ngelawan monster dan satu lagi itu jadi tumbal buat sintesis. Sebagai bintang 1, Han tuh ngerti kalau dia sangat terancam oleh 2 metode tersebut. Makanya sekarang Han tuh berlatih mati-matian karena Han tuh memiliki tujuan besar yaitu bertahan, menang, dan kembali ke bumi. Dari hari ke hari, Han terus berlatih. Level dan juga bintangnya nggak mungkin bertambah sih cuma lewat berlatih. Tapi Han itu katanya bisa ngebentuk fisik dan mental yang lebih kuat untuk masuk ke dalam lantai menara selanjutnya. Nah di tengah latihan Han, Jenna kemudian muncul. Jenna nih bertemu Han langsung menanyakan kenapa Han berlatih begitu keras. Han ngejawab dengan kasar kalau dia tuh berlatih untuk membasmi monster tentunya. Ya emang sih latihan untuk apa lagi? Jenna sebenarnya bete dengan perkataan kasar dari Han. Namun Jenna bilang kalau semalaman nih dia udah selesai tenggelam dalam pikirannya. Jenna tahu sekarang kalau dia nggak akan bisa keluar dari sana dan udah memutuskan untuk mengikuti langkah Han. Berlatih buat jadi lebih kuat supaya bisa bertahan hidup di sana. Han salut nih pada Jenna karena meski Jenna tuh kelihatan lemah, Jenna ternyata lebih cepat beradaptasi dari yang Han kira. Bukan cuma itu guys. Saat Han ngecek statu Indo Jenna tuh ternyata udah meningkatkan kekuatannya sebanyak 4 poin. Padahal kemarin itu adalah pertarungan pertama Jenna. Ya meskipun Jenna ini jelas punya kelemahan besar yaitu dia adalah hero bintang 1 seperti Han. Mau sampai menceret latihan, gap hero bintang 1 dengan bintang di atasnya itu emang jauh banget. Tapi Han tentu nggak akan ngebuat Jenna putus asa untuk berusaha. Makanya Han tuh ngegapai tangan Jenna dan setuju buat bekerja sama bertahan hidup di sana. Setelah perbincangan dengan Jenna, Han kemudian mencari Yesel. Yesel ini muncul dengan marah-marah kalau dia tuh katanya sedang sibuk. Tapi Han sih merasa kalau Yesel ini cuma pura-pura sibuk doang ya, karena bisa muncul di sana dalam sekejap mata. Yesel di sini itu langsung menegaskan nih kalau dia nggak akan mengatakan informasi apapun pada Han. Kalau Han mau tahu sesuatu, cari jawabannya dengan memanjat menara aja. Han langsung motong pembicaraan Yesel. Han malah
menanyakan tentang stat level Yesel yang ada di atas kepala peri tersebut. Yesel sih langsung gugup ya, karena nggak menyangka Han tuh bisa ngelihat level Yesel yang udah mencapai level 257. Dengan level ini sih wajar ya, Yesel bisa ngejebret siapapun yang muncul di sana. Yesel di sini ngungkapin kalau dia tuh kesel karena di lobinya harus ada orang kayak Han. Yesel nih kayaknya tahu ya kalau Han ini tuh dikirim oleh anomali yang pernah dilihat Han. Tapi Yesel juga tutup mulut persoalan tersebut. Di lain sisi, Han juga yakin satu hal, stat window Yesel ini cuma bisa dilihat oleh Han. Jenna dan yang lainnya kayaknya sih nggak bisa ya melakukan hal tersebut. Karena andai mereka bisa melihat hal tersebut, mereka tuh pasti nggak mau macam-macam dengan Yesel. Jadi skill intip stat window Jenna tadi itu juga adalah skill yang cuma dimiliki oleh Han. Han kemudian menanyakan satu hal nih pada Yesel, apa yang terjadi kalau game master atau pemilik akun meninggalkan akunnya? Han sebenarnya tuh khawatir mereka dibuang karena Han tuh merasa udah sekitaran seminggu si Whatever nih nggak login. Han merasa kalau ini emang mungkin, Whatever kan baru aja ngegoblok karena kehilangan hero bintang 4 yang ditumbalin buat hero bintang 1. Kalau Whatever ngebuang akunnya nih, itu sama aja dengan Han udah meninggal kan. Makanya Han menanyakan pada Yesel, apa ada perbedaan waktu antara bumi dan di sana? Yesel nih nggak mau jawab, tapi karena Yesel ini marah dan panik, gobloknya tuh kelihatan. Han bisa ngebaca kalau emang waktu dalam game dan juga di bumi itu punya perbedaan yang lumayan jauh. Jadi sekarang Han bisa lega karena sepertinya si Whatever nih cuma lupa login doang. Pembicaraan dengan Yesel pun langsung berakhir. Di sini meski Yesel jengkel banget dengan Han tuh sebenarnya mengerti kalau Yesel tuh nggak bisa melukainya. Yesel ini katanya tuh cuma bisa melukai seseorang kalau perintah pemilik akun tuh nggak diturutin atau Yesel merasa dirinya bakal diserang. Han kemudian melanjutkan pembicaraannya nih dengan Jenna karena Jenna bertanya kan tentang apa yang dia bicarakan Han dengan Yesel. Han itu malah membicarakan hal lain. Han bilang kalau tujuan mereka di sana itu udah jelas, mendaki puncak sampai lantai 100 menara, kemudian bisa bebas setelah menyelesaikan tantangan tersebut. Di sini nih Jenna mulai tegang karena dia tuh nggak nyangka kalau mereka harus melawan monster terus-menerus. Apalagi jika harus melakukannya cuma berdua saja dengan Han. Mereka sih udah kayak sapi ya yang siap untuk dipotong. Han di sini bilang kalau itu juga nggak mungkin mereka berdua yang bergerak. Satu party tuh isinya 5 orang. Jadi pasti Whatever bakal ngegacha 3 hero lagi buat ngebantu Han dan juga Jenna. Ya meskipun Han tahu kalau seringkali tuh hero yang disummon pasti nggak guna. Makanya Han memperingatkan Jenna kalau mereka itu cuma bisa bertahan dengan usaha mereka sendiri. Meskipun hal paling ampas dari kehidupan mereka di sana, mereka tuh cuma pion hiburan bagi Whatever sang pemilik akun. Jadi nasib mereka juga bergantung pada apa yang ingin Whatever lakukan. Setelah beberapa hari berada di sana, Han ngerti nih garis besar dari kehidupan di dalam game tersebut. Kebutuhan utama kayak makanan, minuman, pakaian bersih itu terus diberikan setiap harinya. Han cuma harus mikirin itu doang, apa yang dia inginkan tentang 3 hal tersebut dan bisa terkabul esok harinya. Tentu aja sih ini ada batasnya. Han tuh nggak bisa minta senjata yang lebih baik atau armor yang lebih bagus. Pokoknya semua yang berhubungan dengan pertarungan tuh tidak disuplai sesuai keinginan para hero. Selain persoalan supply nih, Han juga ngerti tentang perbedaan karakter. Saat Han menjadi player, Han emang bingung kenapa tuh ada karakter dengan bintang yang sama tapi kemampuannya itu jauh berbeda. Nah setelah berada dalam game, Han tahu kalau perbedaan kekuatan pertempuran ini disebabkan kemauan untuk latihan di lobby. Jadi meski mereka punya bintang yang sama, hero yang lebih rajin latihan itu jauh lebih berguna. Latihan di lobby nih emang enggak meningkatkan bintang guys, stat ataupun level mereka. Tapi gunanya tuh adalah hero bisa mendapatkan skill dan mengasah skill tersebut. Secara mekanik game sih hal ini menarik banget ya. Selain persoalan dalam lobby, Han juga mengerti kalau si Whatever atau sang pemilik akun ini sepertinya sih noob parah ya. Andai Whatever adalah player yang ngerti game tersebut, maka formasi partinya tentu aja enggak akan kacau balau kayak kemarin. Seorang player veteran tuh harusnya bisa ngebantu
membagi hero atas 3 kemampuan. Pertama tuh kemampuan psikologi, agar gak mudah panik, karena kalau panik atau takut di dalam sana kan bisa tuh ngurangin stat sampai 30%. Kedua, itu adalah skill yang bergantung pada bintang hero. Contohnya nih Zay, hero bintang 4 kemarin yang udah memiliki skill bawaan. Jadi jelas Zay ini lebih kuat. Kemudian yang ketiga adalah fisik. Secara mekanik hal ini mirip di dunia nyata guys. Orang dengan tubuh ramping tuh bisa bergerak lebih cepat, dan yang gemuk jelas lebih lambat. Bisa dimakan monster duluan. Dengan berat badan gua yang sekarang nih tembus 3 digit, masuk game ini udah jelas sih gua meninggal duluan. Doain guys, diet gua berhasil. Amin. Nah setelah semua yang terjadi, nggak terasa nih 3 hari udah berlalu. Notifikasi muncul kalau whatever udah login. Han tuh udah menunggu momen ini karena Han ternyata udah membuka 2 skill berkat latihannya di lobby. Beginner Swordsmanship level 1 dan Beginner Shield Proficiency level 1. Han kemudian memanggil Jenna nih untuk bersiap. Saat Jenna datang guys, Han tuh udah berjalan menuju tempat summon para hero. Seperti yang diprediksi Han, whatever bakal melakukan 3 kali gacha untuk ngebuat party 5 orang lagi. Setelah gacha dilakukan, whatever tuh cuma mendapatkan 3 hero bintang 1 doang, Eren, Toby, dan juga Yelson. Saat 3 orang ini muncul, tentu saja mereka semua panik kayak orang-orang yang meninggal kemarin. Mereka nih ngeluh kenapa mereka bisa ada di sana. Di tengah 3 orang baru tadi masih bingung, Jenna udah teriak-teriak kalau mereka tuh harus bersiap buat pertempuran. Ya orang-orang ini bingung dong, tapi kayaknya mereka sih nggak punya waktu buat bingung ya. Whatever tuh udah memasukkan mereka dalam party pertama, dan space time rift juga telah terbuka. Di sana udah ada Yezel, bocil kematian, menyuruh mereka buat masuk. Di tengah semua orang bersiap, Han sebenarnya nih kesel banget karena di sana makin sedikit senjata yang bisa digunakan. Di sini nih mekanik ampas game ini kembali terlihat. Hero yang meninggal dan ngebawa senjata ternyata tuh juga kehilangan senjata mereka. Nah karena kemarin itu ada 8 hero yang gugur di lantai 1, semua senjata mereka itu ikutan lenyap, jadi sekarang senjatanya makin dikit. Setelah persiapan selesai, semua orang harusnya nih masuk ke dalam rift untuk menjalani tantangan lantai 2. Tapi ya namanya juga ada anak baru, pasti mereka ngebuat keributan dong. Tapi ya wajar sih, mereka ini kan cuma orang biasa guys. Bahkan kayaknya mereka ini itu adalah orang miskin loh. Hidup udah susah, sekarang malah harus bertarung di tempat yang asing dan nggak tahu tujuannya apa. Makanya mereka tuh wajar kalau ngamuk. Jenna sebenarnya tuh mau ngebuat 3 orang tadi kerjasama dengannya dan juga Han. Jenna kan udah tahu nih kalau di sana nggak ada jalan keluar dan mereka tuh emang cuma bisa bertarung. Tapi karena mereka ini ribet, Han kemudian bilang ke Jenna kalau Jenna fokusnya sekarang itu bertarung berdua dengan Han karena udah jelas 3 orang itu nggak guna. Setelah beberapa saat nih, semua orang udah masuk dalam rift. Jenna dan Han udah siap, tapi 3 lainnya masuk karena dihajar oleh Yezel. Setelah semua selesai, Yezel cuma dada-dada doang. Bocil kematian ini katanya tuh mau menonton aksi mereka di lantai 2. Enggak lama kemudian semua orang udah sampai di lantai 2 nih. Misinya masih sama, yaitu misi penaklukan, dimana mereka harus mengalahkan semua monster. Sekarang sih monsternya bukan cuma goblin ya, tapi ada juga plain wolves level 4. Kemunculan semua monster ini udah jelas kalau 3 orang yang baru datang langsung ketakutan. Bayangin aja guys, kemarin tuh kamu masih hidup santai, tapi tiba-tiba sekarang ada monster di depan kamu, gimana nggak takut coba? Nah stat mereka berkurang 30% dalam sekejap. Han cuma dikejutkan oleh satu hal sih. Kenapa Jenna juga ikutan ketakutan? Padahal Jenna ini kan udah tahu kalau mereka bakal ngelawan monster dan Jenna juga udah latihan. Jadi Han itu langsung mengagetkan Jenna supaya Jenna jadi waras. Saat Jenna marah-marah, Han bilang kalau Jenna tuh bakal mengurus goblin dan Han bakal mengurus para serigala. Jenna akhirnya berhenti mengalami ketakutan. Han bersyukur, jadi Han juga pede kalau bisa menyelesaikan lantai 2 ini meski harus ngegendong 3 orang yang dari tadi cuma ngeluh.
Pertarungan pun dimulai dalam sekejap. Han langsung ngehandle tugasnya, yaitu ngelawan para Plain Wolf. Hasil latihan Han itu emang enggak bohong. Skill beginner swordsmanship-nya itu bisa ngancurin Plain Wolf dalam sekali gerakan doang. Han itu bahkan bisa muter badannya buat menyerang Plain Wolf kedua. Dari Han kita belajar nih guys, latihan atau belajar itu enggak ada ruginya. Jadi apapun yang kamu usahakan sekarang, jangan menyerah guys, pasti ada hasilnya kok. Semoga semua yang kita usahakan sih berhasil ya, amin. Nah, balik ke ceritanya, Han emang berhasil kan menaklukkan 2 Plain Wolf cuma dengan satu serangan. Tapi serangan berikutnya itu langsung muncul. Han juga membuktikan nih kalau kemampuannya menggunakan perisai juga makin bagus. Semua karena latihan tentunya. Dalam sekejap Han berhasil tuh menaklukkan Plain Wolf terakhir. Han sekarang teriak menanyakan gimana dengan goblin yang harus dibereskan oleh Jaina. Jaina udah selesai nih ngebombardir 3 goblin yang dia lawan. Dengan begini, lantai 2 dari menara tuh ikutan selesai. Notif keluar kalau Han MVP dan keduanya itu naik level. 3 orang lainnya itu nggak ngedapetin apa-apa. Ya ini sih adil ya. Masa yang digendong juga dapat XP padahal nggak ngapa-ngapain. Itu namanya rugi bro. Setelah beberapa saat, semua orang udah mulai kembali dalam lobi. Guncangannya kemudian dirasakan oleh semua orang. Han tuh tetap tenang. Han tahu kalau guncangan tersebut ya karena mereka naik lantai. Dari lantai 2 kan ke lantai 3 tuh. Han cuma khawatir satu hal. Apa whatever mau langsung nantang lantai 3 sekarang? Kalau beneran mereka semua kayaknya sih bisa di wipe out ya. Karena ngebawa beban 3 orang. Han menunggu dengan was-was apa keputusan dari whatever. Untung aja nih Han bisa bernapas lega. Whatever itu memutuskan untuk log out. Kayaknya nih guys, kalau kalian main Mobile Legends dan Lost Strike terus, kayak ini hero kalian kayak Han. Khawatir kalau kalian lanjutin main karena kalian noob. Nah setelah whatever log out, Yesel tuh muncul dan bilang, aduh capeknya jadi mau bobo. Hansing mau nabok ya peri ini. Peri ini kan cuma nonton dari tadi. Kok bisa dia yang capek? Tapi Han tahu kalau dia nabok Yesel, Han bakal meninggal. Jadi Han pergi aja dari sana sambil bergumam kalau whatever tuh berencana untuk mendaki 1 lantai per hari, maka whatever baru login 3 hari ke depan. Perbedaan dunia nyata yang disadari Han itu ternyata 1:3. 1 hari di dunia nyata ya 3 hari di dalam game. Han kemudian memeriksa beberapa hal lagi. Stat Han itu meningkat dengan pesat setelah naik level, enggak seperti kemarin. Nah ini menandakan nih kalau latihan Han itu membuahkan hasil. Latihan juga memiliki pengaruh ternyata tentang seberapa stat bertambah saat naik level. Setelah Han keluar dari gudang senjata, Han tuh mulai melihat pemandangan kalau Jaina ini dikepung oleh anak baru. Mereka nih menanyakan hal yang sama terus menerus sampai bosan itu. Kenapa mereka harus bertarung lah, mereka di mana lah, kapan mereka bisa pulang lah. Ya Jaina jelas nggak punya jawaban. Andai Jaina bisa pulang, dia tuh udah pulang dari kemarin. Han tuh nggak peduli ya dengan apa yang dialami Jaina. Han yang udah ngelihat proses gacha belasan kali nih malah bergumam tentang sistem dari game tersebut. Hero hasil gacha kayaknya nih bukan AI ya, melainkan entitas asli yang berada dari dimensi lain. Saat Han jadi player, Han itu menyangka kalau semua hero yang ada di dalam game itu AI. Tapi setelah melihat mereka semua panik di dalam game, Han yakin kalau mereka tuh makhluk hidup kayak orang-orang di bumi. Nah, Han ini bisa menarik sebuah kesimpulan. Bintang yang ada pada hero itu juga bergantung pada profesi orang tersebut di kehidupan mereka. Contohnya gini nih, masih ingat kan Merman Carl yang kemarin gugur? Dia tuh kan seorang mercenary yang jelas nggak asing dengan medan tempur. Makanya wajar jika dia adalah hero bintang 2. Kemudian juga ada Sei yang punya tampilan kesatria kerajaan. Sei jelas hidup di medan tempur, jadi bintangnya ada 4. Jadi Han ini menyimpulkan nggak ada hoki di sana. Jadi nggak mungkin tuh ada petani yang bisa tiba-tiba dapat bintang 2 atau lebih. Semua petani, peternak atau apapun pekerjaannya yang jauh dari medan pertempuran itu pasti dapat bintang 1 kayak Han dan juga Jaina. Dengan konteks ini sepertinya saya punya tawaran ke developer game Pick Me Up. Bisa nggak sih kalau yang diculik sebagai hero gacha itu para pejabat korup aja? Mereka kan juga tuh jauh dari pertempuran
Han. Masuk pick me up bisa jadi bintang 1. Ah, itu kan solusi cantik buat ngurangin koruptor. Tapi untung aja sih di negara kita nggak banyak yang gitu-gitu. Di negara orang tuh banyak koruptor. Nah, di tengah pikiran Han, Jenna kemudian muncul. Jenna minta tuh agar Han bisa menenangkan semua orang. Tapi Han nolak. Han merasa ngebujuk 3 orang tersebut cuma buang-buang waktu. Lagi pula menurut Han, mereka semua itu bakal meninggal dalam waktu dekat. Kalau bukan dimakan monster ya mereka ngilang. Han menegaskan ke Jenna nih, kalau dalam pertempuran berikutnya, Jenna cuma harus fokus combo dengan Han. Jenna nggak perlu ngurusin sampah lemah yang nggak mau berusaha buat hidup mereka sendiri. Ingat, orang yang bisa diperhatikan itu cuma orang yang berusaha. Orang yang leha-leha ya biarin aja guys. Nah, saat Han bicara nih, salah satu dari orang baru ini menghampiri Han dan langsung ngomong kasar. Cari perkoro dia. Han merasa nggak ada waktu buat ngelayanin pria tersebut. Jadi Han bilang dia tuh mau langsung pergi dari sana. Tapi pria ini malah menarik kerabajuhan. Dan katanya dia tuh mau ngajar Han kalau Han sombong banget. Ya tapi kan itu cuma omong kosong doang. Omon-omon only. Pria ini tuh jauh di bawah Han persoalan pertarungan. Jadi dia langsung kena hajar. Han tuh bilang kalau dia nggak ada urusan dengan orang yang nggak mau berusaha buat bertahan hidup. Han tuh menegaskan ke pria ini kalau si pria ini tuh selamat karena Han dan Jenna yang bertarung. Kalau Han dan Jenna nggak bertarung, pria ini udah jadi cemilan goblin. Ingat, jadi cemilan goblin. Setelah itu Han langsung meninggalkan tempat tersebut. Ya apa yang mau dikatakan pria ini? Mau dihajar lagi? Setelah semua yang terjadi, semua orang jelas ngelanjutin hidup mereka. Seperti biasa, Han dan Jenna jelas lagi latihan mati-matian. 3 orang lainnya itu terus mencari jalan keluar yang pasti nggak akan mereka temukan dong. Han dan Jenna ini tuh latihan cuma sebisa mereka. Han ngegebukin orang-orangan sawah, dan Jenna itu terus memanah. Emang membosankan sih, tapi mereka tetap harus latihan. Kalau enggak ya jadi cemilan goblin. Saat hari terus berlanjut, Han dan Jenna menaikkan intensitas latihan mereka. Sekarang Han dan Jenna tuh berlatih 1 lawan 1. Jenna bakal menembakkan anak panah ke Han dan Han bakal coba mematahkan semua panah tersebut. Ya emang Han kedengaran keren di sini, tapi pria ini nggak sejago itu guys. Dia tuh terkena anak panah dengan telak. Jenna sempat khawatir ya karena emang lukanya tuh lumayan dalam. Tapi Han bilang rasa khawatir itu nggak guna di sana. Ternyata nih pertarungan dalam lobi tersebut nggak bisa melukai siapapun. Rasanya tuh emang sakit, tapi lukanya itu bisa sembuh dalam sekejap. Jadi mau latihan se ekstrim apapun ya nggak masalah. Apalagi karena Han nih terkena serangan telak dan berhasil menahan rasa sakit. Dia tuh cuan karena mendapatkan skill baru yaitu pain resistance. Han kemudian bangkit memasang kuda-kuda kembali dan mengatakan pada Jenna supaya mereka lanjut latihan. Toh cuma itu yang bisa mereka lakukan untuk sekarang. Setelah latihan tarung yang panjang dengan Jenna, Han kemudian baru aja mendapatkan hal menarik lagi nih. Skillnya bergabung dengan sempurna. Sekarang Han punya skill beginner sword and shield proficiency. Hal ini ngebuat skill Han itu lebih mudah untuk digunakan. Ya dari Han nih kita belajar kalau latihan itu emang bisa menyempurnakan apapun. Keesokan harinya, notifikasi telah muncul kalau whatever itu login kembali. Seperti biasa, Yesel, si bocah kematian kita ini itu langsung muncul marah-marah dan nyuruh semua orang untuk berkumpul. Hari ini nggak ada yang berbeda. Han udah siap siaga dan Jenna juga udah lebih siap daripada sebelumnya. Han tuh sampai muji Jenna guys karena punya daya adaptasi yang katanya tuh jauh lebih baik daripada Han. Di sisi lain, orang-orang baru masih aja ngeluh mau pulang. Kayak anak TK. Sekarang tuh mereka ngeluh depan Yesel. Jadi Yesel ngehajar mereka lah. Bocil kematian ini emang bukan sembarang bocil. Dia tuh ngehajar 3 pria dewasa dengan begitu mudah. Perbedaan levelnya aja ratusan level. Gimana Yesel ini nggak ngehajar mereka?
Setelah semua tenang, dalam sekejap mereka tuh masuk ke dalam lantai 3 menara. Di sini misinya masih sama, yaitu penaklukan para monster. Monsternya sih ada yang berubah ya, jadi goblin yang bisa menggunakan strategi. Ada goblin penyerang jarak dekat, ada juga yang penyerang jarak jauh. Makanya Han memperingatkan Jenna untuk hati-hati karena taktik para goblin ini udah jelas berubah. Tapi Han itu ngegaransi semuanya bakal baik-baik saja selama formasi Han dan Hena nggak berubah. Saat pertarungan dimulai, ya seperti kata Han, semua tuh berakhir dengan sangat mudah. Lantai 3 mereka selesaikan dengan cepet banget. Saking cepetnya nih, Jenna bahkan bilang kalau dia tuh kayaknya udah terbiasa deh menaklukkan para monster. Sombong nih Jenna nih. Nah, tapi kalau Han juga bilang sih, dia merasa kalau misinya nih mulai membosankan. Anjay, sombong bener dua orang ini. Padahal baru kemarin kan, dua orang ini hampir kencing celana karena ngelihat monster. Setelah lantai 3 selesai nih guys, Jenna mengatakan pada Han kalau 3 orang baru yang ada di sana kayaknya sih emang gak punya niat untuk bertarung ya. Dari kemarin kan mereka cuma digendong terus. Han bilang dia tuh gak masalah dengan hal itu. Han bahkan bilang kalau itu tuh menguntungkan bagi Jenna dan Han karena gak berbagi XP dengan 3 orang yang gak guna. Jadi Han dan Jenna bisa leveling dengan lebih mudah. Setelah Han bicara, notifikasi muncul nih kalau tantangan ternyata belum berakhir. Whatever itu mengirim mereka ke tantangan lantai 1 kembali. Jadi Han menyuruh Jenna buat bersiap-siap. Nah, di lantai 3 tadi kan musuhnya gampang tuh buat dikalahkan. Di lantai 1 ini jelas lebih mudah lagi. Jenna dengan panahnya tuh makin mantap. Padahal kemarin kan Jenna nih ketakutan ngeliat goblin. Tapi sekarang semua goblin yang ada di lantai 1 itu dengan mudah dia musnahkan. Jenna bahkan keluar sebagai seorang MVP. Setelah tantangan ulang lantai 1 selesai, siapa sangka kalau Whatever tuh nggak mau berhenti guys. Ya namanya juga kecanduan bermain game kan, mana mungkin dia mau berhenti. Player ini tetap terus mengirim hero-nya menantang lantai 1, 2, dan 3 secara berulang. Ya emang sih mereka menang dengan mudah, tapi Han itu khawatir kalau ini terus berlanjut dan mereka makin lemah atau makin capek setidaknya, mereka tuh bisa mati di lantai 1 ini secara berulang. Apalagi sekarang Jenna dan Han tuh ngaku kalau mereka udah capek banget dan enggak bisa lagi bertarung. Kalau tantangan ini diulang-ulang lagi, mereka sih udah jelas bakal jadi cemilan goblin. Ya untung aja nih, Whatever nggak cukup gila ngirim kembali para hero miliknya ke dalam tantangan berulang. Akhirnya semuanya bisa pulang dengan selamat. Setelah semua orang sampai di lobi, Jenna mulai ngeluh. Jenna tuh merasa kalau tantangan nantinya ini pasti bakal sulit dan makin capek dari sekarang. Kalau cuma mereka berdua yang bertarung, mereka berdua sih udah jelas bakal jadi cemilan. Nah, Han kemudian ngejawab kalau Jenna ini nggak usah khawatir. Sikap 3 orang ini pasti bakal berakhir. Jenna bingung gimana sikap orang-orang ini bakal berubah. Kalau mereka aja itu sampai sekarang keenakan digendong sambil leha-leha. Han kemudian menggaransi nih Jenna kalau semuanya tuh bakal berubah dalam waktu dekat. Han yakin karena Han tuh ngerasa kalau Whatever ini bukan sultan dalam game tersebut yang bisa ngegacha sampai goblok. Jadi mempertahankan 3 hero nggak guna tuh pasti nggak bakal dilakukan oleh Whatever karena Whatever kan butuh ngegacha lagi. Setelah apa yang dibicarakan Han, sebuah notifikasi muncul. Ruang sintesis telah dibuka. 3 orang yang baru muncul penasaran dong dengan hal itu. Kocaknya sih mereka nih kelihatan marah guys. Entah apa nih yang membuat mereka marah. Bertarung enggak, ngeluh iya, tapi malah sok keras. Di sini nih Han menatap mereka dengan sinis banget. Han bilang dalam hatinya kalau semua orang tolol yang tidak berusaha pasti akan mendapat akhir hidup mereka, dan 3 orang ini kayaknya sebentar lagi hidupnya bakal berakhir. Sebelum masuk ke ruang sintesis, di sini Han ngejelasin ke kita beberapa fasilitas dasar di dalam game tersebut. Ada battle facility nih yang isinya sekarang cuma ruang sintesis dan juga gudang senjata. Ada plaza tempat hero mengakses space time rift. Ada alchemy facility yang sekarang isinya cuma ruang gacha doang. Ada area landing, area latihan, dan juga asrama buat istirahat. Han bilang kalau fasilitas di dalam game ini nih bakal terus bertambah seiring naiknya mereka di lantai menara berikutnya. Ya, pengetahuan Han ini jelas datang karena dia itu kan top global di game tersebut.
Ruang sintesis yang terbuka udah bisa diprediksi oleh Han. Han tuh tahu kalau whatever pasti menonton semua pertarungan yang terjadi di tiap lantai. Karena itu emang jadi hiburan paling utama di game tersebut. Dengan menonton, whatever tuh pasti melihat kalau ada hero yang aktif bertarung dan juga ada hero yang kerjanya tuh cuma berdiri doang dan gak bertarung, pelanga-pelongo kayak orang bego. Sintesis tuh adalah jalan untuk membuat hero yang bekerja keras jadi lebih kuat dan yang malas-malasan bakal ketemu nenek mereka yang udah meninggal. Hal ini tuh bisa diverifikasi oleh Han setelah dia dan Jenna dimasukkan dalam favorit oleh whatever. Whatever kemudian memulai sintesis nih. Dia nyuruh Jenna dan Yelson masuk ke dalam ruangan sintesis. Jenna sempat khawatir tapi Han bilang Jenna tenang aja karena Jenna tuh kan hero yang berguna. Yelson juga bertanya pada Han, gimana dengan gua? Nah, Han itu cuma menjawab kalau Yelson tuh bakal mendapatkan hasil dari apa yang telah dia perbuat. Yelson nih ternyata marah ke Han. Bahkan Yelson bilang kalau dia tuh mau ngehajar Han. Han cuma menghela napas sih. Nggak boleh buang energi buat orang bego. Dan dia membiarkan Yesel memaksa pria tersebut masuk ke dalam ruang sintesis. Saat dalam ruang sintesis guys, Yelson tuh udah ngamuk-ngamuk parah. Pria ini nggak terima dipaksa masuk ke sana. Tapi apa mau dia kata, proses sintesis itu udah dimulai kan. Yelson itu cuma bisa teriak saat badannya berubah jadi cahaya dan mulai menghilang. Jenna kemudian keluar dari ruang sintesis. Saat Han kemudian mengintip stat window Jenna, Jenna tuh mendapatkan skill baru lagi bernama Hawkeye. Jadi sintesis ini bukan cuma buat naikin level atau stat, tapi juga bisa buat mereka mendapat skill baru. Setelah Jenna, sekarang tuh giliran Han dan juga Toby. Yesel tuh langsung teriak kalau Toby nggak mau dihajar, masuk aja ke sana dengan sukarela. Toby ini tuh lebih pasrah karena emang tahu tuh dia nggak bisa apa-apa guys. Saat masuk di dalam ruangan sintesis, Toby yang panik cuma bisa positive thinking. Toby bilang kalau dia tuh pasti mau dibawa pulang kan ke rumahnya. Han tuh ngehela napas dan bilang kalau itu yang mau Toby percaya juga nggak masalah. Positive thinking itu bagus bro. Nah proses sintesis kemudian dimulai. Toby menghilang dan Han kemudian keluar. Han tuh juga dapat skill baru bernama Composure. Setelah Yelson dan Toby menghilang tanpa jejak, orang terakhir yang ada di sana itu tinggal Aaron. Saat Han melewati Aaron, Han tuh langsung memperingatkan Aaron. Aaron tuh selamat cuma karena beruntung doang. Enggak disintesis sekarang. Han kemudian pergi nih ke arah Jenna. Jenna sih tegang banget ya. Karena dalam kepala Jenna, dia tuh sadar kalau dia nggak guna, maka giliran Jenna masuk ke sana, dia tuh bisa jadi tumbal. Dan mungkin saja momen itu segera datang. Han membenarkan perkataan Jenna. Pria ini sih emang nggak punya basa-basi sama sekali ya. Han bilang mereka tuh semua punya probabilitas yang sama buat meninggal di sana. Mulai dari dicemilin monster, ketemu player lain, sampai mereka disintesis. Han bilang ke Jenna kalau mereka mau selamat, jalannya tuh emang cuma satu doang. Berusaha mati-matian. Mau lu muntah kek, mau mencret kek. Pokoknya tuh nggak ada urusan. Asalkan whatever percaya sama mereka, ya sebagian besar masalah tuh jelas langsung selesai. Nah keesokan harinya, Han dan juga Jenna udah mulai latihan. Nggak terduga kalau Aaron tuh juga muncul di sana. Aaron di sini nunduk dan meminta petunjuk dari Han. Aaron ngaku kalau dia tuh selama ini bersalah karena jadi orang nggak berguna. Aaron bilang kalau dia tuh akan berusaha membantu untuk bertarung mulai dari sekarang. Han tentu saja nggak langsung percaya dong. Jadi Han cuma bilang kalau Aaron ini mau mendapatkan kepercayaan untuk bertarung bersama, Aaron tuh cuma harus membuktikan diri, jangan omon-omon doang. Han kemudian mengambil sebuah tombak nih dan melemparkannya pada Aaron. Han bilang semua orang tuh yang ada di sana, mulai dari Jenna, Han dan juga Aaron, itu mereka semua sama aja. Sebelum sampai di tempat tersebut, nggak ada tuh yang pernah melawan monster sebelumnya. Jadi perbedaan mereka itu cuma satu. Han dan Jenna tuh mau bertahan hidup sepenuh hati, dan Aaron yang kemarin kan cuma mau pasrah doang. Jadi sekarang kalau Aaron emang mau berjuang bersama mereka, Han bilang kalau Aaron itu harus bisa menggunakan tombak, senjata yang katanya nih paling gampang untuk digunakan. Han menjelaskan jika Aaron bisa menggunakan tombak, maka mereka bertiga bisa tuh bekerja sama dengan memanfaatkan jarak pertarungan. Han bisa bergerak di jarak dekat, Jenna bergerak di jarak jauh, dan Aaron mengurus jarak menengah.
Jika hal itu berhasil, maka mereka tuh bisa bertarung dengan cara paling efisien. Jadi Han dengan tegas bilang kalau Eren tuh harus siap untuk bertarung mulai dari sekarang. Eren kan baru pertama kali nih megang senjata. Eren tuh jelas bingung dong dan menanyakan apa dia bakal diajarin Han menggunakan tombak. Han tuh langsung menyerang guys. Han bilang dia nggak tahu juga gimana menggunakan tombak. Jadi Eren tuh harus belajar sendiri. Han kemudian terus menyerang Eren secara membabi buta. Han tuh nggak kendor sedikit pun. Pokoknya gaspol. Han bilang kalau Eren ini cukup beruntung karena bisa langsung melawan manusia sparring. Han mengaku dia tuh awalnya belajar menggunakan pedang cuma di depan orang-orangan sawah doang. Han ini kayak boomer ya. Dikit-dikit mau adu nasib kayak boomer pada umumnya. Kalau sekolah katanya kayak Ninja Hattori. Eren yang tahu kalau caranya belajar memang harus melawan Han, itu langsung mau menyerang. Di sini sih salahnya noob satu ini. Saat dia menyerang, dia tuh penuh dengan celah. Bukan cuma itu, dia tuh sambil tutup mata guys. Mana ada sih orang yang bertarung sambil tutup mata. Makanya Han tuh ngehajar Eren dengan telak. Sampai Eren tuh muntah nggak karuan. Han memperingatkan kalau latihan di sana emang tuh harus mati-matian. Seperti pertarungan sungguhan. Karena tentu aja monster tuh nggak punya belas kasihan. Jenna yang melihat proses latihan ini merasa kasihan sih pada Eren. Tapi Han tegas banget ya. Han bilang kalau Jenna kasihan, Han juga bakal meninggalkan Jenna. Nggak ada tuh proses kasihan kasihun di dalam sini. Anjay, inikah pemimpin tangan besi yang dibutuhkan semua orang? Dimana kalau kamu goblok kamu ditinggalin dia? Han kemudian menanyakan pada Eren, apa Eren punya keluarga? Eren mengaku nih kalau dia ternyata punya adik perempuan yang sedang menunggunya buat pulang. Nah, Han tuh merasa kalau itu udah jadi alasan yang cukup untuk Eren bertarung dengan sepenuh hati. Han bilang dia tuh bahkan enggak punya siapapun di hidupnya tapi tetap mau selamat. Iya, adu nasib lagi bang. Nah, Han bilang kok Eren yang punya adik itu malah nggak mau menyaingi Han. Makanya Han bilang Eren tuh cuma perlu membayangkan apa yang terjadi pada adiknya kalau Eren itu nggak kembali. Itu udah cukup tuh membuat Eren hidup di sana dengan lebih bersemangat. Han menambahkan nih kalau Eren ini tentu saja sudah melihat proses sintesis kan. Han bilang di sana tuh lebih baik meninggoy karena diserang monster ketimbang disintesis loh. Mati di depan monster itu setidaknya udah punya usaha. Tapi disintesis itu mereka mati karena mereka tuh dianggap nggak guna. Eren yang dengar hal ini jelas nggak mau dong meninggal dengan posisi dianggap nggak berguna. Dan nasib adiknya juga pasti miris kalau Eren meninggal. Saat mata Eren berubah menjadi serius nih, Han langsung tersenyum. Han merasa kalau Eren ini lumayan pinter untuk tahu memotivasi dirinya sendiri. Setelah sesi latihan, Han mulai kembali berkeliling. Pembangunan tempat baru ternyata telah dilakukan. Whatever tuh memutuskan buat membangun forge, tempat pembuatan senjata dan juga armor. Han yang melihat fenomena ini kemudian memanggil Ysel. Pas Ysel muncul, peri kecil ini sih marah-marah lagi ya. Han sampai bilang, kok ada sih bocil yang hobinya marah-marah mulu. Ysel sampai marah banget ya, karena Han tuh emang selalu melihat Ysel dengan tatapan remeh-temeh. Ya mau diapa lagi? Han kan tahu tuh kalau Ysel ini cuma tidak boleh diserang, tapi persoalan dihina-hina ya pasti boleh. Han itu memanggil Ysel untuk menanyakan sesuatu. Apakah Ysel yang mengirim tips pada Whatever untuk melakukan semua hal di lobby tersebut? Kalau emang Ysel, berarti Ysel jelas punya kemampuan dong buat berselancar di internet. Dengan sombong Ysel bilang kalau dia tuh emang bisa berselancar di internet dan itu emang adalah hobinya. Nah, Han yang ngedenger hal ini itu kemudian bilang ke Ysel kalau langkah yang dilakukan oleh Whatever tentu saja tuh datang dari panduan player veteran Pick Me Up yang bernama Loki. Han katanya tahu karena Loki tuh emang punya sebuah postingan tutorial yang mirip dengan apa yang dilakukan Whatever sekarang. Mulai dari gacha senjata 10 kali lalu membuka forge. Ysel nih langsung lumayan bingung kok Han bisa tahu tentang postingan Loki. Han kemudian menghela napas. Han
Han bilang kalau sepertinya Yesel ini lupa ingatan atau emang agak gendeng. Han tuh adalah Han Sojin kan, seorang pria dari bumi yang malah masuk ke dalam pick me up. Han kemudian ngaku kalau dia juga adalah seorang pemain pick me up di bumi. Jadi mengenal Loki yang merupakan seorang top ranker tentu bukan hal yang membingungkan dong. Di sini Yesel merasa kalau itu emang argumen yang masuk akal. Nah Yesel nih guys, ternyata tuh ngefans banget dengan Loki. Yesel bahkan mulai berapi-api nih ngebahas Loki. Yesel bilang Han di bumi mungkin aja tuh pria noob yang cuma membaca tutorial dari Loki dan cuma mentok di lantai bawah. Jauh berbeda dong dengan Loki, top ranker legendaris pick me up yang udah mencapai lantai atas. Yesel kemudian bilang Loki ini adalah player anomali di pick me up, bisa mencapai rank 5 di top global padahal dia tuh nggak punya hero bintang 7 sama sekali. Yesel bilang andai aja Loki punya satu aja hero bintang 7, Loki tuh bisa jadi rank 1 dan mengalahkan semua sultan dalam game tersebut. Nah kebayang dong gimana OP-nya Loki sebenarnya. Pria ini tuh F2P guys, atau player yang nggak pernah top up sama sekali tapi malah bisa nembus rank 5. Wajar kan kalau Yesel ngefans dan menjuluki Loki adalah player anomali yang bisa membuat hal mustahil menjadi nyata. Pokoknya Yesel tuh ngefans banget dengan Loki. Yesel bahkan yakin kalau penampilan Loki di bumi pasti jauh dari penampilan Han yang terlihat seperti pria miskin kumuh. Han menertawakan pendapat Yesel tentang Loki. Saat Yesel berbalik, Han kemudian itu melakukan pengakuan yang mengejutkan. Han bilang kalau orang yang dari tadi diremehkan Yesel itu adalah Loki sendiri. Sang top ranker yang sangat dikagumi oleh Yesel. Yesel nih langsung natap sinis Han guys dengan perkataan omong kosong lagi ke abangku. Seperti yang kita prediksi, Yesel tuh langsung bingung dengan apa yang dibicarakan oleh Han. Di sisi lain, Han langsung menyebutkan nomor akun miliknya. 8 angka acak yang cuma diketahui oleh dua entitas, yaitu developer dan si pemilik akun. Nah karena Yesel tahu kalau Han di depannya bukan developer, kesimpulannya sih cuma satu ya. Han yang ada di depannya adalah Loki yang dikagumi oleh Yesel. Tapi namanya juga bocil kematian, pria satu ini menolak untuk percaya. Yesel bilang itu nggak masuk akal, jadi dia tuh mulai mencari di internet kebenarannya. Setelah beberapa saat, Yesel nggak punya kesempatan nih buat mengelak. Sikap peri ini langsung berubah 180 derajat guys. Dari yang tadi bengis, sekarang malah sok imut dan minta tanda tangan Han. Kata Yesel, dengan begini dia katanya bisa masuk ke Ragna Loki. Han sampai nanya, apaan tuh Ragna Loki? Nah ternyata tanpa sepengetahuan Han, ada orang yang membentuk fans klub Loki bernama Ragna Loki. Dan untuk jadi member VIP di sana, katanya tuh harus dapat tanda tangan Loki. Wah pantes, Yesel langsung bermanis-manis ria. Dia tuh ternyata mau jadi VIP di Ragna Loki. Yesel sih kemudian murung ya. Ya namanya juga fans dan udah ngata-ngatain idol favoritnya, pasti perasaannya tuh nggak enak. Tapi Han bilang wajar Yesel, Han kan cuma bintang 1. Mana ada orang yang menghormati bintang 1. Han sih paham banget ya cara kerja dunia tuh dimanapun sama aja. Pokoknya lu miskin pasti nggak dianggap oleh siapapun. Jadi guys, kita harus kerja kayaknya sampai muntah guys. Kaya raya itu setidaknya buat hidup kita jauh lebih nyaman. Semoga sih kita semua bisa hidup nyaman dan tenang dengan harta halal. Gimana? Amin kan? Amin dong. Yesel yang sadar kalau Han adalah Loki kemudian menanyakan kalau Loki ada di sana, bagaimana dengan Niflheim? Niflheim ini guys adalah nama lobby akun milik Han. Namanya juga top ranker, lobby ini jauh dari lobby yang sekarang ditempati Han. Niflheim tuh ada 13 lantai dengan kapasitas mencapai 20.000 hero. Kemudian fasilitas di sana udah di level 18 sampai 22. Kalau dibandingkan dengan lobby yang sekarang mah udah kayak bumi dan langit. Pokoknya jauh banget. Yesel kemudian panik dan merasa kalau bencana itu bakal langsung menghampiri 20.000 pasukan Loki di Niflheim. Namanya juga akun gak keurus kan, pasti hancur lah di sana. Han kemudian bilang kalau Yesel emang khawatir dengan Niflheim, gimana nih kalau Yesel mengirim Han kembali ke bumi aja? Di sini nih faktanya guys, Yesel itu ternyata cuma admin doang yang kuasanya terbatas dalam lobby yang diawasi. Jadi kalau persoalan ngirim Han kembali ke bumi itu tuh nggak mungkin dilakukan
dilakukan oleh Yesel. Han tidak terlalu kecewa sih di sini. Han ternyata udah ngeprediksi kalau Yesel tuh nggak punya kemampuan membuatnya kembali ke bumi. Han mengungkap identitasnya itu sebagai Loki karena dia cuma mau menggali informasi dari Yesel. Ya, dalam kepala Han, seorang fans kan nggak mungkin dong menolak buat menjawab pertanyaan idolanya. Han kemudian menanyakan, apa whatever adalah manusia dan apa orang-orang yang disummon lewat gacha tuh beneran bukan AI. Yesel bilang kalau keduanya tuh emang benar. Whatever adalah manusia dari bumi dan semua orang tuh yang disummon ke sana lewat gacha tuh bukan AI. Di sini nih Han mengerti jauh lebih dalam tentang game tersebut. Han juga sadar kalau pastinya si whatever nih sama dengan Han waktu Han menjadi player, di mana Han mengira hero-nya tuh cuma AI doang, jadi bisa ditumbalin gitu aja demi kesenangan. Han melanjutkan mencari informasi dari Yesel. Han menanyakan tentang lantai 100 dari menara yang bisa diadaki. Han to the point aja ya menanyakan apa dia bisa pulang ke bumi kalau dia menyelesaikan lantai 100. Nah, Yesel ternyata nggak tahu tuh tentang hal tersebut. Apakah Han bisa pulang atau enggak setelah menyelesaikan lantai 100. Yesel sih minta maaf ya, karena Yesel juga nggak tahu tuh beberapa hal penting yang mau diketahui Han. Contohnya adalah siapa entitas yang membawa Han masuk ke dalam game tersebut. Ya, Han sih hela napas doang ya guys. Setidaknya sekarang tuh dia tahu apa kemampuan dari Yesel dan persoalan pertanyaan yang nggak bisa dijawab Yesel. Han bilang dia bisa mencari jawabannya nanti sambil terus mendaki menara. Han menanyakan hal lain sekarang. Seberapa besar kekuatan Yesel di lobby tersebut? Yesel tuh ngaku kalau dia tuh cuma bisa memberi saran pada whatever, membuka dan menutup fasilitas, dan membantu kegiatan kecil-kecil doang. Selebihnya cuma bisa dilakukan oleh whatever sebagai sang pemilik akun. Nah, Han lanjut nih bertanya tentang Universe Pick Me Up. Han menanyakan apakah semua ruang tunggu tuh berbentuk sama dengan tempatnya sekarang. Yesel bilang setiap lobby cuma memiliki sedikit perbedaan, tapi seluruh fiturnya tuh mirip semua. Han bergumam, jadi kalau ada 100 juta player Pick Me Up sekarang, maka ada 100 juta juga dunia yang mirip dengan tempatnya sekarang. Han sekarang makin ngerti nih tentang game tersebut dan promosi kebohongannya di bumi. Pertama yaitu Mobius Summon atau sistem gacanya. Sistem gacha ini tuh dipromosikan sebagai sistem yang bisa menggenerate hero unik tanpa batas. Contohnya kayak gini guys, gamenya tuh nggak kayak game anyar sekarang, kayak Genshin atau Wuthering Waves. Kita kan tuh ngegacha karakter yang sama di seluruh dunia. Pokoknya banner summonnya tuh sama semua. Nah, kalau Mobius Summon ini, semua orang tuh dapat hero berbeda setiap kali mereka gacha. Pokoknya nggak ada namanya karakter kembar. Makanya game ini menarik banget kan? Karena nggak mungkin tuh kamu dan temen kamu punya karakter yang sama. Nah, kemudian yang kedua tuh adalah promosi bernama Quantum AI. Quantum AI ini nih yang katanya menjadi kecerdasan buatan yang membuat sifat semua hero tuh berbeda-beda. Padahal sekarang Han udah tahu tuh kalau sikap dan sifat orang yang masuk ke Pick Me Up itu nggak ada hubungannya dengan Quantum AI, melainkan mereka semua tuh punya kepribadian berbeda karena mereka emang manusia beneran. Dengan pemahaman yang Han dapatkan, sekarang Han malah merasa bersalah mensintesis beberapa hero saat dia menjadi player atau membuat mereka jadi pasukan pengintai untuk ngeliat pola bos doang. Mereka itu kan manusia beneran dan mati beneran karena Han. Ya, tapi Han juga nggak punya waktu dong untuk bersedih. Namanya juga nggak tahu ya kan. Han kemudian memanggil Yesel. Han bilang Yesel nih dan Han harus kerja sama supaya keduanya bisa memanjat tower dengan tenang. Yesel yang emang ngefans dengan Loki ya pasti nurut lah. Keesokan harinya, seperti biasa, hidup tuh tiada henti dengan latihan. Saat Han melihat Jenna latihan, Han sadar kalau Jenna ini emang bintang 1, tapi Jenna tuh kayaknya karakter jenius deh. Jenna baru sehari latihan menggunakan dagger, tapi Jenna udah mahir banget menggunakannya. Kalau bukan jenius, apalagi coba? Di lain sisi, Eren nih ya berbeda dengan Jenna. Pria ini noob parah guys. Eren tuh udah latihan terus-menerus, tapi nggak bisa membalikan satu serangan dari Jenna. Padahal Jenna ngaku udah menahan diri. Nah, setelah sesi latihan ini berakhir, Jenna kemudian dipanggil oleh Han. Saat Jenna dan Han berjalan, Jenna bilang kalau dia sebenarnya kecewa hari ini karena Han gak mau latih tanding. Padahal Jenna tuh menikmati latih tanding dengan Han. Bahkan Jenna bilang kalau dia tuh adalah bawahan nomor 1 Han kan.
Jadi Han tuh harus lebih sering lihat tanding dengan Jenna. Mendengar sebutan bawahan nomor 1, Yesel itu ngambek di sini guys. Yesel marah-marah. Yesel katanya nggak terima kalau Jenna dianggap bawahan nomor 1. Yesel tuh mau dia adalah bawahan nomor 1 dari Han. Saking ngebetnya, Yesel bahkan bilang kalau Jenna pasti nggak tahu dong siapa Han sebenarnya. Han langsung menghentikan peri mulut ember tersebut. Jenna sempat penasaran sih dan bertanya apa yang bakal dikatakan oleh Yesel, tapi Han malah bilang ke Jenna buat cuek aja karena Yesel nih emang rada-rada balok, bacot dan goblok. Han mengajak Jenna keluar karena ternyata Han butuh bantuan. Han menyuruh Yesel untuk membuka gudang dari lobi mereka. Di sana Han tuh mengambil beberapa material. Setelah itu Han pindah tempat menuju tempat pembuatan senjata. Jenna bingung dengan apa yang bakal dilakukan Han. Han kemudian bilang kalau dia tuh jelas mau ngebuat senjata karena mereka nggak mungkin tuh menggunakan senjata butut terus menerus. Apalagi si whatever ini kayaknya nggak mau nih ngegacha senjata bagus. Han mengetahui cara ngebuat senjata jelas karena Han adalah player pick me up. Nah tapi biasanya tuh hero di dalam game itu nggak bisa membuat senjata mereka sendiri. Senjata tuh cuma bisa didapatkan dengan dua cara guys, yaitu ngegacha senjata atau sang pemilik akun membuat senjata di pandai besi di dalam lobby. Tapi itu nggak berlaku untuk Han. Setelah berkomunikasi dengan Yesel, Han ini mengerti kalau dia nih setengah player dan juga setengah hero. Jadi Han tahu dia tuh bisa menggunakan beberapa fitur yang juga bisa digunakan oleh whatever. Salah satunya yaitu membuat senjata. Saat Han sampai di tempat menempa senjata nih, dia langsung menyalakan tungku api dan memasukkan material yang udah diambil. Di sini notifikasi muncul kalau Han itu terkena beberapa penalti untuk membuat senjata. Pertama karena dia bukan seorang blacksmith, kedua dia nggak punya blueprint senjatanya, dan ketiga tuh fasilitas penempa senjatanya masih level rendah. Nah di notifikasi yang sama, karena penalti tersebut, tingkat keberhasilan dari pembuatan senjata ini itu bahkan di level yang sangat nggak mungkin. Jadi Han jelas akan sangat kesulitan untuk membuat senjata di sana. Tapi ingat Han ini adalah Loki, player gratisan yang bisa jadi top ranker loh. Han bahkan memilih kesulitan paling tinggi untuk menempa senjata yang jauh lebih baik. Han memilih kesulitan Ultra Hell yang membuat Yesel jadi kaget. Gimana nggak kaget? Han itu bakal membuat senjata dengan melewati puzzle paling sulit di sana plus dengan 3 penalti beruntun. Secara teori sih pembuatan senjata ini mustahil untuk bisa terjadi. Udah puzzle-nya paling susah, ada penalti. Jadi waktunya yang harusnya bisa 10 menit itu dikurangin jadi 3 menit doang. Proses pembuatan senjatanya juga ternyata unik banget, yaitu lewat sebuah mini game. Sebagai player gratisan, Han mengaku kalau dia tuh hatam dengan mini game pembuatan senjata tersebut. Mini game ini emang terkenal sulit di kalangan semua player. Makanya banyak player tuh yang males buat senjata dengan fitur puzzle tersebut. Kebanyakan player ini memilih buat gacha aja. Kan lebih gampang tuh ngegacha. Gampang sih kalau punya duit, tapi kalau nggak punya duit ya pakai cara Han ini itu player gratisan, jadi dia tuh katanya nggak pernah ngegacha senjata dan selalu buat senjata lewat puzzle tersebut. Makanya mau sesulit apapun puzzle-nya, Han percaya diri dia pasti bisa memecahkan puzzle tersebut. Mini game kemudian telah disiapkan, aturannya tuh membuat pedang dari box cahaya selama 3 menit. Ini karena penaltinya. Kalau nggak ada penalti sih sampai 10 menit ya. Nah sekarang tinggal nunggu aba-aba dari Han. Saat Han mengatakan mulai, dengan cepat tangan Han membentuk puzzle tersebut. 1, 2, 3, pokoknya cepet banget guys. Yesel tuh bahkan enggak menduga akan melihat hal ini dengan mata kepalanya sendiri. Han dengan cekatan nih menyusun puzzle tersebut satu persatu dengan teliti. Enggak terasa puzzle-nya selesai dan Han berhasil. Notifikasi yang muncul adalah super sukses. Han dapat pedang bernama Well Sharpened Longsword. Rank C-. Emang ranknya rendah, tapi lebih baik dong dari pedang ampas yang digunakan Han dari kemarin.
Dengan pengetahuan Han yang sekarang, pertanyaannya nih gampang. Apa Han bisa menyaingi akun lamanya? Dan apakah akun lama Han itu beneran hancur? Sayang banget dong kalau akun top global malah hancur. Apalagi kan akunnya akun gratisan. Penasaran dengan lanjutannya? Kita nantikan aja guys di video berikutnya. Oh iya, ngingetin lagi, kita udah luncurin membernya murah dan juga ada beberapa konten eksklusif. Semoga kamu bisa support kita lebih jauh supaya channelnya nih makin panjang umur. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kamu yang seneng dengan konten obrolan isekai, kamu bisa ke playlist untuk ngecek semua proyek garapan kita. Di sana ada yang durasinya udah sampai belasan bahkan puluhan jam. Untuk sekarang, sampai jumpa lagi dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.